Melemparkan kunci apartemen ke meja di depanku, Dion menegakkan bahu dengan kepuasan yang terlihat dari gerakan kasmir Italia mahal. Baru 1 jam yang lalu, dia secara resmi diperkenalkan kepada para investor sebagai CEO baru pusat medis swasta paling ambisius di kawasan ini. Dan sekarang, dengan dengusan setuju dari ibunya yang sombong, dia dengan mudah melepaskanku seperti beban berlebih. Menurut mereka, aku hanya pantas bertugas di rumah sakit umum daerah. Aku sama sekali tidak cocok untuk status elitnya yang gemerlap. Dan ketika ayahku muncul di pintu restoran, seorang pria biasa, dalam jaket kerja usang yang samar-samar berbau oli mesin, Dion dengan jijik memerintahkan keamanan untuk mengusir si tukang oli itu keluar agar tidak merusak selera makan pelanggan terhormat. Eksekutif yang baru diangkat, mabuk oleh kekuasaannya yang tak terbatas dan mengantisipasi bonus jutaan rupiah, tidak bisa membayangkan satu detail kecil pun bahkan dalam mimpi terburuknya. Dia tidak tahu bahwa hak klinik tersebut untuk membuka pintunya, bersama dengan kode master untuk semua pemindai MRI dan CT-nya yang diagung-agungkan, berada di saku celana kerja, bernoda oli yang sama yang dikenakan oleh ayahku, yang baru saja dia perintahkan untuk diusir dengan sangat gembira. Sebelum kita melanjutkan, beritahu kami dari mana Anda mendengarkan. Kami selalu penasaran ingin tahu seberapa jauh cerita kami bepergian. Tinggalkan kota Anda di komentar dan nikmati pertunjukannya. Sinta melepaskan masker medis dari wajahnya, meninggalkan bekas merah tua di pipinya. Shift kerjanya berlangsung 16 jam. Di Departemen Bedah Darurat Rumah Sakit Harapan Bangsa, akhir pekan dan hari libur tidak ada. Sinta adalah kepala perawat. Tetapi ketika mereka membawa kasus-kasus kritis setelah kecelakaan beruntun, dia berdiri di meja operasi di samping para ahli bedah, menyerahkan instrumen, memantau tanda-tanda vital, membalut luka, menghibur dan menarik orang kembali dari ambang kematian. Dia terbiasa dengan bau yodium, darah, dan disinfektan. Dia terbiasa kakinya berdenyut di akhir shift, seolah-olah dibelenggu beban timah. Dia berusia 34 tahun, tetapi hari ini, melirik dirinya sendiri di cermin ruang istirahat, dia akan menebak 40. Kulit pucat, lingkaran hitam di bawah mata, rambutnya terikat tergesa-gesa menjadi sanggul ketak. Pulanglah, Sinta, kepala departemen memberitahunya, dengan lesu melepas topi bedahnya. Kamu sudah melakukan lebih dari bagianmu hari ini. Bukankah suamimu akan merayakan sesuatu? Cepatlah. Atau kamu akan terlambat. Perayaan itu memang besar. Dion, suaminya, telah bekerja keras untuk hari ini selama 5 tahun yang panjang. Ketika mereka menikah, Dion hanyalah seorang administrator di praktik gigi. Tampan, ambisius dengan lidah perak. Dia memimpikan kantor-kantor eksekutif dan anggaran jutaan rupiah. Sinta, aku dilahirkan untuk memimpin, katanya, berbaring di sofa sementara dia membuat makan malam setelah shift malamnya. Aku hanya butuh gelar yang tepat, diploma dari sekolah bisnis bergengsi, MBA dalam administrasi kesehatan. Lalu aku akan memindahkan gunung. Dan Sinta percaya padanya. Dia melakukan segalanya. Dia bekerja shift tambahan, bekerja sampingan sebagai perawat pribadi untuk pasien stroke parah di akhir pekan, dan melakukan infus di rumah. Setiap rupiah yang dia hasilkan digunakan untuk membayar uang sekolah Dion, jas bermerek barunya untuk wawancara, parfum mahalnya, dan biaya jaringan karena seorang eksekutif tidak bisa datang ke rapat dengan kemeja murah. Dion belajar, membangun jaringannya, menghadiri konferensi industri, dan bermain golf dengan orang-orang yang tepat. Dan Sinta mencuci kemejanya, menghemat kosmetiknya sendiri, dan dengan tulus merayakan setiap langkah kenaikan kariernya. Bersama Dion, ibunya, Rina, menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup mereka. Dia adalah wanita yang sangat mendominasi dan sombong, meskipun dia menghabiskan seluruh hidupnya bekerja sebagai supervisor di gudang furnitur. Rina menganggap dirinya seorang aristokrat spiritual yang tidak dihargai oleh dunia yang kejam. Dia tidak tahan dengan Sinta, seorang pekerja kasar sebutnya di belakang menantunya dan kadang-kadang di depannya. Dionku seorang intelektual, keturunan bangsawan, tapi kamu, Sinta, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu membersihkan kekacauan orang lain. Kamu memiliki mentalitas pelayan.
Kamu tidak setara dengannya. Sinta menelan hinaan demi suaminya. Bahkan ketika membeli kondominium, dia menyerah. Mereka telah menabung untuk uang muka, sebagian besar dari tabungan dan bonus Sinta. Tetapi Dion meyakinkannya untuk menaruh hipotek atas nama ibunya. Kau tahu, sayang, bujuknya. Ibu memiliki skor kredit yang lebih baik, tingkat bunganya hampir setengahnya. Ditambah, jika aku mendirikan konsultasiku sendiri di samping, aku tidak memerlukan aset tambahan pada deklarasiku. Ini hanya formalitas. Kita keluarga. Sinta percaya padanya. Dia membayar cicilan bulanan dari gajinya, membeli furnitur, dan melakukan renovasi. Kondominium itu adalah sarangnya, tempat perlindungannya, dan kemudian hari kemenangan tiba. Dion diangkat menjadi CEO Panacea, sebuah proyek besar yang didukung oleh investor swasta. Itu bukan hanya klinik. Itu adalah pusat medis kelas premium yang dilengkapi dengan teknologi terbaru di mana seluruh elit kota berencana untuk mencari perawatan. Dion telah memesan kamar pribadi di The Peak, sebuah restoran steak mahal, untuk merayakan pengangkatannya bersama mitra dan investor barunya. Sinta meninggalkan rumah sakit dan menggigil dalam angin musim gugur yang sejuk. Honda Civic lamanya tidak mau menyala. Baterainya mati. Tidak ada waktu untuk pulang dan berganti pakaian. Dia memanggil taksi daring dan langsung pergi ke restoran, berharap bisa menyelinap diam-diam ke meja. Dia mengenakan jeans sederhana, turtleneck, dan jaket musim gugur, tanpa riasan, tanpa rambut ditata. Maitre di restoran memberinya pandangan ragu, tetapi setelah mendengar namanya, dia membimbingnya ke ruang VIP. Suasana kemewahan yang berat, cahaya redup dari lampu gantung kristal, suara musik jazz live, pelayan dengan nampan tiram dan kaviar. Di meja panjang duduk pria-pria berjas pesanan dan wanita-wanita dengan gaun malam. Dion duduk di kepala meja. Dia tampak seperti model sampul majalah Forbes. Di sampingnya, dihiasi dengan kalung mutiara yang sangat besar dan terbungkus pashmina, duduk Rina. Sinta diam-diam mendekati meja. Dion, maaf aku terlambat, katanya, mencoba tersenyum. Shift yang berat. Ada kecelakaan di jalan tol. Percakapan di meja mereda, para tamu menoleh. Sinta, dengan jaket usangnya, dan dengan wajah lelahnya, tampak sama tidak pantasnya seperti traktor di panggung balet. Senyum menghilang dari wajah Dion seketika. Kilasan kengerian sejati bercampur jengkel melintas di matanya. Dia menatap sekilas permohonan maaf kepada para investornya seolah-olah seorang pengemis tersesat dari jalan. Rina bereaksi lebih dulu. Dia secara dramatis menutupi hidungnya dengan serbet. Ya ampun, Sinta, suaranya memecah keheningan. Kau bau disinfektan dan rumah sakit. Kau mungkin juga datang dengan jas lab berlumuran darah. Kau bahkan tidak melihat ke cermin? Ini adalah makan malam pribadi untuk elit kota. Bukan kafetaria di kamar mayatmu. Sinta membeku. Rasa malu merayap naik ke pipinya. Dia menatap suaminya, mengharapkan dia menegur ibunya, menjadikannya lelucon, membela dirinya. Bagaimanapun, dia telah membayar jas yang dia kenakan. Tapi Dion tidak membelanya. Dia perlahan bangkit dari meja, menarik Sinta di siku, dan meremas jari-jarinya cukup keras hingga sakit, menariknya ke samping ke arah gorden beludru tebal. Apa yang kau lakukan? Dia mendesis melalui giginya agar para tamu tidak mendengar. Mengapa kau muncul seperti ini? Kau mempermalukanku di depan dewan, Dion, mobilku mogok. Aku langsung datang dari kerja. Aku istrimu, aku ingin berbagi malam ini denganmu. Suara Sinta bergetar karena air mata yang belum tertumpah. Istri? Dion menyeringai. Ada begitu banyak dingin dalam seringai itu sehingga Sinta mundur. Jujur saja, Sinta. Lihat aku lalu lihat dirimu. Dia memindainya dengan jijik dari kepala sampai kaki. Aku CEO pusat medis bernilai $500 miliar. Aku berurusan dengan senator dan bankir. Statusku membutuhkan gaya hidup tertentu. Dan kau? Kau hanya seorang perawat yang membersihkan pispot. Kau berhenti berkembang 5 tahun yang lalu. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Kau menyeretku jatuh. Sinta tidak percaya telinganya. Napasnya tercekat. Menyeretmu jatuh, bisiknya.
Dion, aku mendukungmu selama 5 tahun. Aku bekerja sepanjang malam agar kau bisa mendapatkan gelarmu. Dan aku bersyukur untuk itu. Dia mengangguk merendahkan seolah berbicara kepada pengemis yang mengganggu. Anggap saja itu investasi yang tidak membuahkan hasil. Aku mengajukan cerai, Sinta. Keputusannya final. Aku butuh kebebasan. Aku butuh skala yang berbeda. Pada saat itu, Rina mendekati mereka, gaun sutranya berdesir. Dion benar sekali, mertua itu menyatakan, menusuk Sinta dengan tatapan penuh kemenangan. Kami telah pindah ke liga yang berbeda. Tidak ada tempat untukmu di antara kami. Jadi, kemasi barang-barang murahmu dan keluar dari apartemen kami. Apartemen kami? Sinta tercekat karena kemarahan. Aku yang membayar hipoteknya. Dokumennya atas namaku. Sayang, Rina tersenyum pahit. Kamu membayar hipotek secara sukarela sebagai sewa. Pengadilan akan membenarkannya. Kamu tidak punya hak. Dion, berikan kuncinya. Biarkan dia mengambil barang-barangnya sementara kita merayakan. Dion mengeluarkan kunci mobil dan seikat kunci dari sakunya dan melemparkannya ke dada Sinta. Kunci-kunci itu berjatuhan di lantai yang dipoles. Kau punya 2 jam, katanya dingin. Lalu aku akan mengganti kuncinya. Sekarang pergi, kau merusak malamku. Sinta berdiri tidak bisa bergerak. Seluruh hidupnya, semua pengorbanannya, semua cintanya baru saja diinjak-injak dan dibuang ke tempat sampah oleh 2 orang yang dia anggap keluarga. Dan kemudian pintu ruangan terbuka lagi. Seorang pria masuk, tinggi, berbadan tegap dengan rambut beruban. Dia mengenakan jaket kerja Carhartt tua yang pudar, celana jeans polos, dan sepatu bot kerja yang berat. Bau samar tapi khas oli mesin logam dan solder melekat padanya. Itu adalah Pak Dodi, ayah Sinta. Dia mampir ke tempat kerja putrinya untuk memberinya kunci kabin keluarga. Dia mengetahui bahwa putrinya naik taksi ke restoran dan memutuskan untuk mengantarnya pulang. Mengetahui betapa lelahnya dia setelah shift panjang. Dia memindai ruangan, melihat putrinya berdiri di dekat gorden sambil menangis, dan menuju ke arahnya. Melihat mertuanya, Dion memerah karena marah. Istrinya muncul dengan jeans adalah bencana, tetapi mertuanya yang tampak seperti tukang ledeng dari Departemen Pekerjaan Umum adalah bunuh diri sosial di depan para investor. Dan makhluk apa ini? Rina meledak, mencengkeram hatinya. Apakah kau memecat keamanan di pintu masuk? Apa yang kau lakukan di sini, Dion? Dion mendesis, menghalangi jalan Pak Dodi. Ini bukan garasimu. Mau kemana kau dengan sepatu bot kotormu di karpet ini? Pak Dodi menatap menantunya dengan tenang. Wajahnya tetap tidak berekspresi, tetapi garis keras terbentuk di sudut matanya. Aku datang untuk putriku, jawab sang ayah dengan suara mantap dan dalam. Sepertinya aku datang tepat waktu. Bawa dia dan pergi, kalian berdua, Dion berteriak, kehilangan polesan terakhirnya. Dia berbalik ke ruangan, manajer keamanan, segera usir gelandangan penghuni garasi ini ke jalan. Dia menakuti tamu-tamuku. 2 penjaga keamanan bertubuh kekar berjas hitam melepaskan diri dari dinding dan bergerak menuju Pak Dodi. Tuan, Anda harus pergi. Salah satu dari mereka menggeram, memegang siku ayah Sinta. Pak Dodi tidak melawan atau membuat keributan. Dia dengan lembut tapi tegas melepaskan tangan penjaga, berjalan ke Sinta, yang masih menatap kunci di lantai, dan merangkul bahunya. Jangan menangis. Sinta, kita memang tidak pantas di sini. Udara di tempat ini busuk. Dia berbalik ke Dion. Jadi, kau orang besar sekarang, Dion? Direktur klinik, CEO, direktur eksekutif, Dion meludah dengan bangga sambil menyesuaikan kerah jasnya. Dan ya, aku orang besar dan kau akan mati berlumuran oli seperti biasanya. Sekarang pergi sebelum aku memanggil polisi karena masuk tanpa izin. Pak Dodi mengangguk sangat pelan dan sengaja, CEO kedengarannya penting. Klinik Panacea, kan? Apa urusanmu? Rina mendengus. Pergi sana, kalian pecundang. Pak Dodi tidak menjawab. Dia dengan lembut menuntun putrinya menuju pintu keluar, mengabaikan tatapan jijik para tamu dan bisikan di belakang mereka. Mereka melangkah keluar ke jalan yang sejuk. Sinta gemetar entah karena dingin atau syok.
Pak Dodi membuka pintu Ford F-150 nanya yang tua tapi terawat dengan sempurna. Setelah duduk di belakang kemudi, dia menyalakan mesin tetapi tidak bergerak. Dia menatap melalui kaca depan ke jendela restoran yang bersinar di mana Dion sudah kembali ke meja, mengangkat segelas sampanye untuk merayakan kebebasan barunya. Ayah. Sinta terisak pelan, menutupi wajahnya dengan tangannya. Aku melakukan segalanya untuknya. Aku membayar kondominium dan dia mengusirku ke jalan. Dia bilang, aku hanya membersihkan pispot. Pak Dodi menghela napas berat, mengambil sapu tangan bersih dari laci sarung tangan, dan menyerahkannya kepada putrinya. Tidak apa-apa, nak. Jangan menangis. Bersyukurlah bisul ini pecah sekarang dan bukan nanti. Dan mengenai membersihkan pispot, sang ayah merogoh saku dalam jaket kerjanya, mengeluarkan sepasang kacamata tua berlensa tebal, memakainya, dan mengeluarkan ponselnya. Layar ponsel cerdas itu ternoda oli, tapi itu adalah model korporat terbaru. Kau tahu, Sinta, si merak berjas Italia itu begitu terbuai oleh keagungannya sendiri sehingga dia lupa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia pikir klinik hanyalah dinding yang indah dan kursi kulit. Sang ayah memutar nomor, hanya berdering beberapa kali. Hei, Victor, ini Dodi, dengar. Ada sesuatu yang muncul, tarik kontrak untuk proyek Panacea. Ya, klinik baru itu. Kami baru saja selesai memasang peralatan berat kemarin, MRI, 2CT, dan suite radiologi intervensi. Bagus. Jadi, ini rencananya. Jangan menandatangani sertifikat commissioning, sita kunci perangkat lunak master, dan bekukan lisensi layanan dan pemeliharaan. Sinta berhenti menangis. Dia menatap ayahnya dengan mata lebar dan tidak mengerti. Ayah, kau menelepon siapa? CT apa? Pak Dodi mengakhiri panggilan, melepas kacamatanya, dan sedikit menyipitkan mata ke putrinya. Kau tahu, Sinta, aku tidak pernah benar-benar menceritakan detail pekerjaanku. Kau selalu memintaku untuk tidak membosankanmu dengan hal-hal mesin. Aku memang bekerja dengan mesin, hanya bukan mesin mobil. Perusahaanku adalah satu-satunya distributor bersertifikat dan penyedia layanan untuk peralatan medis kompleks di seluruh distrik federal kita. Tanpa tanda tanganku, sayang, tidak satupun pemindai baru mereka yang mengkilap itu akan berbunyi. Dan tanpa peralatan yang berfungsi, Departemen Kesehatan tidak akan memberi mereka izin untuk membuka. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke jendela restoran yang bersinar di mana Dion terus menikmati kemenangannya. Besok CEO hebat itu akan mengalami hari yang sangat buruk. Ayo pulang, Sinta. Aku akan membuatkan kita teh. Perjalanan ke rumah Pak Dodi hening. Ban Ford F-150 tua itu berbisik pelan di aspal musim gugur yang lembab, membawa Sinta semakin jauh dari pusat kota yang gemerlap, dari pengkhianatan, dari ilusi yang hancur. Sinta duduk di kursi penumpang, menatap kosong ke lampu jalan yang lewat, mencoba memproses apa yang terjadi dalam 2 jam terakhir. Dia telah diusir dari kehidupannya sendiri seperti barang tua yang usang, dan oleh siapa? Pria yang telah dia perjuangkan selama 5 tahun, bekerja shift ganda dalam bedah. Tapi kata-kata ayahnya yang diucapkan di truk di luar restoran terulang di benaknya seperti rekaman yang rusak. Pemindai apa? Lisensi apa? Ayah baginya selalu hanya ayah. Seorang pria yang dapat diandalkan, pendiam, yang selalu mengutak-atik di garasinya, berbau solder, dan membawakannya apel segar dari kabin keluarga. Truk itu berbelok ke pinggir kota yang tenang dan mewah dan berhenti di depan gerbang tinggi yang kokoh. Gerbang itu terbuka tanpa suara. Sistem otomatis bekerja dengan sempurna. Pak Dodi menarik truk ke jalan masuk, mematikan mesin, dan menatap putrinya. Kita sudah sampai, kunang-kunang. Ayo keluar. Dari luar, rumah ayahnya tampak kokoh tetapi tidak sombong. Bata merah sederhana, halaman rapi, jendela bersinar. Tetapi ketika Sinta masuk untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia melihat rumah orang tuanya dengan mata baru. Sebelumnya, dia selalu terburu-buru masuk untuk mengambil selai atau mengucapkan selamat ulang tahun. Tidak pernah memperhatikan detailnya. Pak Dodi membantunya melepas jaketnya dan membimbingnya bukan ke dapur, tetapi ke atas ke kantornya, yang selalu dia sebut bengkelnya, dan yang dilarang keras untuk dimasuki.
Ayahnya mendorong pintu kayu ek yang berat terbuka, menyalakan saklar, dan Sinta membeku di ambang pintu. Ini bukan garasi atau ruang hobi pensiunan. Ini adalah pusat kendali misi. Di sepanjang salah satu dinding berdiri rak server yang mendengung pelan dengan kipas pendingin dan berkedip dengan LED biru dan hijau. Di meja sudut besar duduk 3 monitor profesional yang menampilkan grafik, skema, dan baris kode. Dan di dinding alih-alih wallpaper tergantung cetak biru besar dan detail mesin MRI Siemens dan Philips dalam penampang dengan catatan dalam bahasa Inggris dan Jerman. Ayah, Sinta memindai kantor dengan tatapan kaget. Apa semua ini? Katamu kau memperbaiki catu daya untuk mesin USG. Begitulah aku memulai pada tahun 98. Nak, Pak Dodi berjalan ke meja, melepas jaket usangnya yang terkenal, dan dengan hati-hati menggantungnya di sandaran kursinya. Di bawahnya, dia mengenakan turtleneck sederhana tapi berkualitas tinggi. Sekarang, perusahaanku, MedTech Engineering, adalah mitra eksklusif untuk produsen peralatan medis terkemuka dunia. Kami tidak hanya memperbaiki catu daya. Kami merancang ruang terlindung radiasi, memasang peralatan diagnostik berat, mengkonfigurasi perangkat lunak, dan menangani sertifikasi. Dia berjalan ke brankas kecil yang terpasang di dinding, membukanya, dan mengeluarkan folder biru tebal. Duduklah, Sinta. Tidak ada gunanya berdiri. Sinta merosot ke kursi berlengan kulit yang dalam. Pikirannya masih kacau. Tapi mengapa kau tidak memberitahuku apa-apa? Suaranya bergetar dengan sedikit rasa sakit. Mengapa kau membiarkanku membunuh diri sendiri bekerja 3 pekerjaan untuk membayar MBA sialan Dion? Mengapa kau berjalan-jalan dengan jaket tua itu jika kau memiliki perusahaan seperti ini? Pak Dodi duduk di depannya, menyandarkan sikunya dengan berat di meja. Matanya mengandung campuran rasa sakit dan kelembutan ayah yang tak terbatas. Karena kau, Sinta, sama seperti ibumu, keras kepala, bangga, dan sangat mandiri. Ingat ketika kau dan playboy itu baru menikah? Aku menawarkan untuk membelikanmu kondominium. Apa yang kau katamu padaku? Ayah, kami akan melakukannya sendiri. Kami keluarga. Kami harus mencapai semuanya sendiri. Aku tidak ingin menjadi pengangguran. Kau melarangku ikut campur. Dan kemudian aku melihat Dionmu lebih dekat dan menyadari bahwa jika aku memberimu uang, dia hanya akan mengisapmu sepenuhnya, bersantai, dan mengeringkanku, menggunakanmu sebagai perisai. Sang ayah mendorong folder ke arahnya. Aku menunggu, Sinta, menunggu bisul ini pecah. Aku tahu bahwa begitu dia merasakan kekuasaan dan uang, dia akan menunjukkan warna aslinya. Dia tidak menginginkan pasangan sebagai istri. Dia menginginkan pembantu untuk memberinya awal yang nyaman. Dan tentang jaketku, Pak Dodi terkekeh. Aku seorang insinyur, Nak. Aku suka bekerja dengan tanganku. Aku tidak tahan dengan jas badut yang harganya ribuan. Ketika kau merangkak masuk ke dalam MRI seharga 20 miliar rupiah untuk mengkalibrasi magnet superkonduktor, dasi hanya menghalangi. Otoritasku di industri ini tidak didasarkan pada blazer, tetapi pada fakta bahwa tanpa tanda tanganku, tidak ada satupun klinik di wilayah ini yang memiliki hak untuk menekan tombol on. Sinta menatap ayahnya, dan air mata kembali mengalir di pipinya. Tapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Dia tidak sendirian lagi. Dia bukan pembersih pispot yang diusir ke tempat dingin. Dinding beton berdiri di belakangnya. Sekarang, mari kita mulai. Nada bicara Pak Dodi menjadi sangat profesional. Si Merak Dion itu merayakan pengangkatannya sebagai CEO Panacea hari ini. Para investor menginvestasikan hampir 1 triliun rupiah ke klinik itu, dan setengah dari anggaran itu adalah departemen diagnostik. Mereka memiliki mesin paling canggih di negara ini, dan tebak siapa yang memenangkan tender untuk pemasokannya, pemasangan, dan komisioningnya. Sinta tersenyum lemah melalui air matanya. Perusahaanmu, tepat? Anak buahku bekerja keras di sana selama 3 bulan. Kami menyelesaikan pemasangan fisik kemarin. Tapi ada satu detail kecil yang tidak diketahui oleh CEO jeniusmu itu karena dia terlalu sibuk memilih warna serbet untuk suite VIP. Mesin kelas ini tidak bekerja seperti pemanggang roti. Kau tidak bisa hanya mencolokkannya.
Mereka diaktifkan oleh kunci kriptografi khusus yang disediakan oleh produsen. Hanya setelah seorang insinyur bersertifikat, yaitu aku, menandatangani laporan komisioning dan formulir kepatuhan keselamatan radiasi. Pak Dodi mengetuk folder biru. Mereka akan mengadakan grand opening besok. Pita merah, sampanye. Komisaris Kesehatan Negara bagian akan datang dari BPJS Kesehatan. Mereka sudah menggembar-gemborkan ke seluruh kota bahwa mereka akan menerima pasien MRI pertama besok, tetapi laporannya ada di sini, tidak ditandatangani, dan kunci aktivasi ada di serverku. Dan apa yang akan kau lakukan? Sinta bertanya, menahan napas. Dan aku, mata ayahnya menyipit mengancam. Aku akan bertindak sesuai hukum. Aku menangguhkan proses komisioning karena, katakanlah, ketidakpatuhan teknis yang teridentifikasi dari pihak klien. Dan mantan suamimu bisa mencoba menjelaskan kepada para investor dan komisaris mengapa mainan $500 triliun mereka telah berubah menjadi tumpukan plastik dan magnet yang tidak berguna. Pada saat yang sama, di sisi lain kota, di kondominium yang telah Sinta bayar cicilannya dengan patuh selama 4 tahun terakhir, sebuah perayaan gaduh sedang berlangsung. Dion dan Rina telah kembali dari restoran dengan taksi hitam. Ibu mertua, menendang lepas hak tingginya, melangkah dengan kepemilikan ke kamar mandi, membuka lemari obat Sinta, dan tanpa malu-malu memeras setetes krim Prancis mahal, yang Sinta beli untuk ulang tahunnya sendiri, ke tangannya. Akhirnya, kita bebas dari si udik desa itu, Rina menyatakan, menggosokkan krim ke lehernya yang keriput. Dion, kau melakukannya dengan sempurna, tegas seperti pria. Aku sangat bangga padamu. Sekarang kondominium ini sepenuhnya milik kita. Aku akan membuang barang-barangnya ke tempat sampah besok. Dion berdiri di depan cermin besar di lorong, mengagumi pantulannya. Dia melonggarkan ikatan dasi sutra mahalnya dan menuangkan whisky ke gelas kristal. Ini baru permulaan, Bu, katanya dengan angkuh. Ibu tidak tahu cakrawala apa yang terbuka untukku. Panacea adalah tambang emas. Aku raja di sana. Para investor memberiku kekuasaan penuh. Besok kita potong pita, tunjukkan mesin-mesin kita kepada komisaris, dan malamnya aku terbang ke simposium di Jakarta. Eliana, direktur PR baruku, sudah memesankan suite untuk kita. Dia dari keluarga yang sangat baik, omong-omong. Tidak seperti yang satu itu dengan jarum suntiknya. Jangan sebut-sebut dia, ibunya meringis, keluar dari kamar mandi, melihatnya merusak nafsu makanku malam ini. Dan ayahnya, ya Tuhan, aku pikir dia akan menyeret kotoran ke seluruh karpet. Untung kau mengusirnya. Ketahui tempatmu. Sampah, Dion tertawa, menyeruput whiskinya. Dia tidak peduli dengan Sinta, hatinya yang hancur, atau ayahnya. Dia merasa seperti penguasa alam semesta. Seorang pria yang berhasil menipu Tuhan. Besok seharusnya menjadi kemenangan pribadinya. Penobatannya, pagi itu sangat sibuk. Dion tiba di gedung klinik Panacea pada pukul 8 pagi. Struktur kaca dan beton itu berkilauan di bawah sinar matahari. Di pelataran di depan pintu masuk utama, para pekerja sudah sibuk menyiapkan panggung, menggembungkan lengkungan balon emas dan putih, dan menggelar karpet merah. Dion melesat naik tangga, memberikan perintah sambil berjalan. Keamanan, mengapa kru kebersihan belum mencuci pintu kaca? Aku ingin mereka bersinar. Gadis-gadis di meja resepsionis, senyum lebih lebar. Kalian adalah wajah elit kedokteran, bukan kantor catatan sipil. Dia berjalan ke kantornya yang luas di lantai 3, yang berbau kulit segar. Merosot ke kursi eksekutif, dia mengelus-elus kayu meja yang dipoles dengan penuh kasih. Ini dia. Ini yang dia tahan demi istri yang membosankan. Kekuasaan, pintu kantor terbuka dengan malu-malu, dan Dr. Leo Permana, kepala medis klinik, mengintip masuk. Dia adalah seorang pria tua, bertubuh besar, seorang ahli bedah dengan pengalaman luas yang dipekerjakan oleh para investor karena keahlian medisnya. Sejak awal, dia memperlakukan Dion dengan skeptisisme tersembunyi, mengenalnya sebagai manajer klasik yang efektif yang tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Pak Handoko, bisakah saya berbicara?
Dokter Permana masuk ke kantor sambil memegang tumpukan kertas. Wajahnya sangat cemas. "Masuklah, Dokter Permana. Ada apa? Cepatlah." "Saya ada konferensi pers dalam 2 jam, kata Dion acuh tak acuh, tidak mengangkat pandangannya dari ponselnya. "Kami memiliki masalah serius di sayap diagnostik." Kepala dokter menghela napas berat. "Saya baru saja datang dari lantai bawah, Departemen MRI dan CT. Dan apa yang salah? Mereka tidak membersihkan debu?" Dion terkekeh. "Panggil petugas kebersihan." "Mesin-mesinnya mati, Pak Handoko." Dokter Permana menyatakan datar kehilangan kesabarannya. "Secara fisik, mereka sudah terpasang, tetapi perangkat lunaknya terkunci. Layar konsol semuanya bertuliskan, menunggu kunci lisensi. Kontraktor yang menangani pemasangan belum memberi kami kode akses dan belum menandatangani sertifikat komisioning." Dion memutar matanya karena jengkel. "Demi Tuhan, Dokter Permana, Anda pria dewasa. Panggil petugas IT kami. Suruh dia meretasnya atau menebak kata sandinya atau panggil kontraktornya." "Siapa nama mereka?" "Medtech Engineering." Kepala dokter menambahkan, "Pak Handoko, Anda tidak mengerti. Ini bukan video game. Ini teknologi medis berpresisi tinggi di bawah kendali radiasi dan magnetik. Petugas IT kami bahkan tidak diizinkan mendekat tanpa izin, dan kontraktornya, saya menelepon mereka. Direktur teknis mereka mengatakan komisioning telah ditangguhkan atas perintah CEO perusahaan." "Omong kosong apa ini?" Dion membanting tangannya ke meja. "Gambaran sempurna kemenangannya retak. Kami sudah membayar mereka. Mereka wajib menyalakan semuanya. Aku akan menuntut mereka sampai habis." "Siapa CEO mereka? Beri aku nomornya. Aku akan memberi pelajaran kepada si pegawai rendahan itu bagaimana berbicara dengan orang penting." Dokter Permana menatap ragu-ragu kepada eksekutif muda itu, meletakkan cetakan dari kontrak di meja, dan meninggalkan kantor dalam diam. Dion menyambar kertas itu dan menemukan nomor telepon CEO Medtech Engineering LLC. Dia memutarnya di ponselnya, siap melepaskan rentetan ancaman, denda, dan menyebutkan hubungannya dengan para investor. Berdering lama sekali. Akhirnya, seseorang mengangkat. Di kantor Pak Dodi, di rumahnya yang nyaman di pinggir kota, keheningan menyelimuti. Sinta duduk dengan secangkir teh panas, melihat ayahnya melihat ponselnya di mana nomor tak dikenal ditampilkan. Pak Dodi menyeringai, menekan tombol terima, dan menyalakan speakerphone. "Halo," katanya dengan suara tenang dan dalam. "Ini Dion Handoko, CEO Klinik Panacea." Suara histeris mantan menantunya menggelegar dari speaker. "Apa yang kau lakukan? Mengapa mesinnya terkunci?" "Komisaris kesehatan akan memotong pita dalam 2 jam. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menyeretmu ke pengadilan. Kau akan membayar jutaan denda kepadaku. Berikan kode aktivasi segera atau aku akan memanggil polisi." Ekspresi Pak Dodi tidak berubah. Dia bersandar di kursinya, menatap Sinta, yang secara naluriah mencengkeram selimutnya saat mendengar suara Dion, dan menjawab, "Halo, Pak Handoko. Kita baru saja bertemu kemarin, bukan? Meskipun Anda cukup sibuk saat itu, Anda memerintahkan keamanan Anda untuk mengusir saya. Istilah apa yang Anda gunakan? Gelandangan penghuni garasi." Keheningan tebal dan mati menyelimuti ujung telepon lainnya, begitu pekat sehingga Anda bisa mendengar detak jam dinding di kantor Dion. "Siapa? Siapa ini?" Suara CEO tiba-tiba kehilangan semua kesombongannya, berubah menjadi jeritan yang menyedihkan dan bergetar. "Ini Pak Dodi Haris, ayah Sinta, dan secara kebetulan, satu-satunya orang yang memiliki kunci departemen diagnostik Anda." Pak Dodi berbicara perlahan, memukulkan setiap kata dengan kesenangan sadistis. "Saya baru saja memeriksa protokol instalasi Anda. Sepertinya kelembaban di ruangan itu 2% di atas standar yang disyaratkan. Jadi, saya tidak bisa menandatangani sertifikat dan saya tidak akan merilis kodenya. Peraturan keselamatan, Anda tahu, Pak Handoko." Pak Dodi," Dion tergagap, rasa takut yang dingin dan lengket mencengkeram tenggorokannya. Ini lelucon, kan? Saya tidak tahu. Saya bukan ayahmu Dion."
Pak Dodi memotongnya dengan nada baja. Dia meraih keyboardnya, membuka antarmuka manajemen server jarak jauh, dan mengetik beberapa perintah. Sampaikan salam saya kepada para investor Anda. Katakan kepada mereka bahwa grand opening dibatalkan. Dan ya, harapkan pemberitahuan resmi pemutusan kontrak layanan kami. Pak Dodi menekan tombol enter. Di monitornya, status koneksi ke server klinik Panacea beralih dari hijau menjadi merah yang mengkhawatirkan. Akses ditolak. Dia menutup telepon, meletakkan ponsel di meja, dan menatap putrinya. Baiklah, Sinta, waktu sudah dimulai. Besok, si merak itu akan berkeliaran di klinik elitnya mendiagnosis kebodohannya sendiri. Meskipun teror panik mencengkeramnya setelah panggilan telepon dengan mertuanya, pagi Dion dimulai dengan upaya putus asa untuk menyelamatkan muka. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang tua itu menggertak. Beberapa teknisi, bahkan jika dia adalah CEO sebuah perusahaan, tidak bisa sendirian menghentikan peluncuran proyek regional besar. Para investor memiliki koneksi di tingkat tertinggi. Mereka akan menghancurkan Dodi ini jika dia mencoba menyabotase pembukaan. Dion berdiri di depan cermin besar di kantornya, menyesuaikan dasi sutra merah marunnya. Dia telah menenggak double espresso dan 2 Xanax. Hari ini dia harus bersinar. Sebuah kuartet gesek bermain di pelataran di depan klinik Panacea. Karpet merah mengarah ke pintu kaca yang berkilauan. Para jurnalis dengan kamera telah berkumpul, lampu kilat berkedip dari majalah gaya hidup lokal. Dion, memasang senyum khasnya yang tanpa celah, putih, dan efektif sebagai manajer di wajahnya, turun ke lobi. Para tamu VIP sudah berkerumun. Di pusat perhatian adalah Komisaris Kesehatan Negara Bagian, Pak Joko. Dan di sampingnya berdiri orang terpenting hari itu, Pak Haris, investor utama proyek, seorang miliarder dengan tatapan keras, baja yang tidak memaafkan kesalahan. Di suatu tempat di samping, dengan siku terentang, berisiko menusuk mata seseorang dengan pinggiran topinya yang sangat besar, sibuklah Rina. Dia mencoba masuk ke setiap jepretan. Seluruh perilakunya meneriakkan keanggotaan barunya di masyarakat kelas atas. Pak Handoko, Pak Haris menjabat tangan Dion dengan erat. Baiklah, CEO, hari ini hari Anda. Saya harap semuanya berjalan seperti jam tangan Swiss. Saya telah menginvestasikan 800 miliar rupiah dalam proyek ini dan saya mengharapkan hasil dari detik pertama. Tentu saja, Pak Haris, Dion melaporkan dengan cepat, meskipun keringat dingin mengalir di punggungnya di bawah kemeja mahalnya. Klinik siap 110%. Kami adalah unggulan pengobatan swasta. Diiringi tepuk tangan dan bunyi klik kamera, Dion, bersama komisaris, memotong pita merah. Di kerumunan, Rina menyeka matanya dengan sapu tangan rendah, dengan lantang menyatakan, anakku yang brilian. Tur resmi dimulai. Dion memimpin delegasi melalui koridor yang berkilauan. Dia berbicara dengan gembira tentang ubin porselen Italia, sistem pemurnian udara, kasur ortopedi, dan suite VIP, yang biayanya setara dengan gaji tahunan Sinta. Dia berbicara dengan lancar dengan frasa pemasaran yang dihafal, dan secara bertahap mulai percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dokter Permana berjalan sedikit di belakang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan kehadirannya yang suram dan diam mengganggu Dion. Ini semua luar biasa, Dion. Komisaris menyela ceramahnya, menyesuaikan kacamatanya. Desainnya luar biasa, tetapi kami di sini bukan untuk kasur. Kebanggaan utama klinik Anda adalah Departemen Diagnostik. Pak Haris menyebutkan Anda memperoleh MRI 3 Tesla terbaru dan 2 pemindai CT dengan kecerdasan buatan. Saya ingin melihatnya beraksi. Pimpin jalannya. Jantung Dion jatuh ke perutnya dan mengencang menjadi simpul es. Komisaris Joko, Dion mencoba memaksakan senyum. Tetapi hasilnya bengkok dan menyedihkan. Departemen radiologi saat ini sedang menjalani fase kalibrasi terakhir, proses teknis, Anda tahu, keselamatan radiasi, semua itu. Mengapa kita tidak melihat ruang operasi kita saja? Pak Haris, investor, berhenti tiba-tiba. Tatapannya yang tajam menembus Dion. Kalibrasi apa, Dion? Saya diberitahu tadi malam bahwa pemasangan fisik telah selesai.
Anda menulis dalam siaran pers bahwa kita akan mendemonstrasikan pengoperasian peralatan hari ini, bahwa kami turun sekarang. Dion tidak punya pilihan selain mematuhi. Kakinya terasa lemas, dia menekan tombol lift untuk lantai bawah. Delegasi, termasuk wartawan dengan kamera yang siap, dan Rina, yang menyelinap di belakang, turun ke tempat paling suci di klinik. Mereka mendekati ruang kontrol, melalui kaca tebal yang bisa mereka lihat donat putih salju raksasa seperti pesawat luar angkasa dari mesin pencitraan resonansi magnetik. Mulai, perintah komisaris, Dion menatap Dokter Permana dengan tatapan putus asa dan memohon, diam-diam memohon agar dia berbohong, untuk mencari alasan untuk menyalahkan lonjakan listrik. Tetapi ahli bedah tua itu, yang lebih menghargai reputasinya daripada ambisi seorang pemula muda, hanya menghela napas berat dan menggelengkan kepalanya. Salah satu teknisi, Pucat Pasi, menekan tombol aktivasi di konsol utama dengan tangan gemetar. Monitor besar di dinding menyala, tetapi alih-alih antarmuka biasa untuk memilih protokol pemindaian, muncul layar hitam dengan kunci merah darah di tengah dan tulisan besar tanpa ampun, sistem terkunci. Kunci lisensi dicabut oleh vendor. Kontrak komisioning ditangguhkan. Gambar yang sama ditampilkan di ruang CT dan X-ray. Peralatan senilai setengah triliun rupiah telah berubah menjadi plastik mati yang tidak berguna. Keheningan mematikan menyelimuti ruang kontrol. Satu-satunya suara adalah bunyi klik kamera dari jurnalis yang mencium adanya skandal besar. Apa artinya ini? Investor. Suara Pak Haris pelan, tetapi ada lebih banyak ancaman dalam keheningan itu daripada dalam jeritan. Handoko, saya menunggu penjelasan. Apa artinya kontrak ditangguhkan? Pak Haris, ini semacam kesalahan teknis. Dion mulai tergagap, berkeringat. Dia dengan panik melonggarkan ikatan dasi sutranya. Para kontraktor, mereka pemeras. Mereka mencoba memeras lebih banyak uang. Saya akan memanggil keamanan sekarang. Kita akan meretas sistem mereka. Jangan anggap saya idiot, Pak Haris membentak, melangkah maju ke arah Dion. Anda tidak bisa meretas sistem kelas ini. Siapa kontraktornya? Siapa yang memasang peralatannya? Medtech Engineering. Dokter Permana menjawab pelan. Wajah Pak Haris langsung berubah. Kemarahan digantikan oleh kebingungan ekstrem. Dia menoleh ke komisaris. Joko, bukankah itu perusahaan Pak Dodi? Kami sudah bekerja sama dengannya selama 10 tahun. Dia tidak pernah melewatkan tenggat waktu dalam satu proyek pun. Ada apa ini? Pak Dodi Haris adalah orang yang memegang kata-katanya. Komisaris mengerutkan kening. Jika dia mencabut kuncinya, sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi. Dan pada saat itu, pintu otomatis Departemen Radiologi terbuka. Seorang pria berjalan ke koridor dengan langkah yang percaya diri dan berat. Dia tidak lagi mengenakan jaket Carhartt yang pudar dari malam sebelumnya. Pak Dodi Haris mengenakan blazer kasmir abu-abu tua yang dibuat dengan sempurna di atas turtleneck hitam. Dia tidak terlihat seperti montir garasi, tetapi seperti pria yang terbiasa membuat keputusan multimiliar rupiah. Di belakangnya ada dua pria berwajah tegas dengan tas kerja, pengacara perusahaan, dan dua insinyur dengan laptop. Omong-omong, komisaris terkesiap, melangkah maju untuk menemuinya. Dodi, halo. Ada apa dengan teatrikal di proyek yang ditugaskanmu? Pak Haris juga mendekat, menjabat tangan Pak Dodi dengan erat. Dodi, jelaskan dirimu. Saya punya pers di belakang saya, dan server Anda telah mematikan separuh klinik saya. Apa yang terjadi? Dion menekan dirinya ke konsol MRI yang tidak berfungsi. Tidak bisa bernapas. Matanya melotot. Dia menatap mertuanya, mertua yang sama yang dia ejek dengan jijik kemarin, memerintahkannya untuk diusir, dan melihat bagaimana komisaris dan investor utama pria-pria di hadapan, siapa Dion siap merangkak di lututnya, menjabat tangan si gelandangan ini sebagai orang yang setara. Rina yang berdiri di kerumunan terkesiap begitu keras hingga topinya hampir jatuh. Itu si tukang, bisiknya histeris, mencengkeram lengan jurnalis. Ayah Sinta. Pak Dodi dengan tenang menyapa Pak Haris dan komisaris. Kemudian tatapannya, dingin dan tajam seperti pisau bedah, beralih ke Dion yang pucat. Halo,
Markus, kata Pak Dodi dengan suara datar. Tidak ada teatrikal, hanya kepatuhan ketat terhadap protokol keselamatan. Saya terpaksa mencabut kunci lisensi dan membatalkan sertifikat komisioning. Mengapa? Apakah kami kurang membayar Anda? Investor itu menegang. Anda membayar setiap sen terakhir. Pak Dodi mengangguk. Dia berhenti, mengambil dokumen dari tas kerja pengacaranya, dan menyerahkannya kepada Pak Haris. Tapi saya tidak bisa mempercayakan peluncuran dan pengoperasian peralatan radiasi yang sangat kompleks kepada organisasi yang CEO-nya adalah individu yang tidak memadai, tidak stabil secara mental, tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Apa yang Anda bicarakan? Dion berteriak, merasakan tanah runtuh di bawahnya. Insting pertahanannya akhirnya gagal, digantikan oleh kepanikan. Pak Haris, jangan dengarkan dia. Ini balas dendam pribadi. Dia mantan mertua saya. Saya mengajukan cerai dari putrinya kemarin, jadi dia mengamuk. Ini konflik kepentingan. Kata-kata Dion menggantung di udara. Telinga jurnalis menajam. Pak Haris perlahan berbalik ke Dion. Balas dendam pribadi, konflik kepentingan, investor itu mengulangi dengan nada dingin. Dia menatap Pak Dodi. Dodi, apakah ini benar? Pak Dodi terkekeh, tidak ada sedikit pun humor di dalamnya. Yang benar, Markus, adalah bahwa badut berjas Italia ini secara terbuka mengusir putri saya ke jalan tadi malam. Seorang wanita yang bekerja 3 pekerjaan selama 5 tahun untuk membayar MBA-nya, sementara dia berperan sebagai elit. Dan ketika saya datang untuk menjemputnya, dia memerintahkan keamanan restoran untuk mengusir saya, menyebut saya tukang oli yang mencemari statusnya. Suara gumaman terkejut dan jijik menyebar di antara kerumunan tamu dan dokter. Komisaris kesehatan mengerutkan bibirnya karena tidak suka dan melangkah mundur dari Dion seolah-olah dia menular. Pak Dodi melanjutkan, suaranya seperti vonis mati. Dan ini bukan tentang perasaan saya yang terluka, Markus. Ini tentang fakta bahwa seorang pria yang melempar kunci ke wajah wanita yang menariknya dari selokan dan yang menilai orang semata-mata dari label di jaket mereka tidak punya hak untuk menjalankan klinik. Dia bukan manajer. Dia parasit. Dan parasit tidak mampu mengelola sistem yang kompleks. Hari ini, dia mengusir istrinya. Besok, demi laporan yang bagus dan bonus, dia akan memotong biaya pendinginan magnet, dan MRI 30 miliar rupiah Anda akan meledak dengan pasien di dalamnya. Saya tidak akan menaruh tanda tangan saya dan stempel perusahaan saya pada proyek yang dijalankan oleh idiot ini. Wajah Pak Haris menggelap. Bisnis adalah segalanya baginya. Dia menoleh ke Dion, tatapannya dipenuhi kemarahan murni yang terkonsentrasi. Kau, investor itu mendesis, maju ke arah Dion. Kau membahayakan proyek penting regional dan pembukaan dengan komisaris, reputasi klinik, semua karena kompleksmu yang menyedihkan, sepele, dan kekanak-kanakan. Kau bahkan tidak memeriksa siapa kontraktornya. Kau menghina mitra utama, Pak Haris, saya tidak tahu. Dia menyembunyikannya. Dia mengenakan jaket kotor. Dion menekan dirinya ke panel MRI, menutupi wajahnya dengan tangannya seolah mengharapkan pukulan. Dasi mahalnya miring, rambutnya acak-acakan. Dia tampak menyedihkan dan tidak berarti. Rina menerobos kerumunan. Beraninya Anda berteriak pada anak saya? Teriaknya, mengayunkan tas tangan mahalnya, yang kebetulan dibeli dengan kartu kredit. Dion, saya adalah CEO, dan pria ini adalah penipu. Kami akan menuntut Anda. Pak Haris bahkan tidak meliriknya. Dia menjentikkan jarinya dan 2 penjaga keamanan klinik segera mendekat. Handoko, suara investor itu kering dan resmi. Anda dipecat segera karena alasan kehilangan kepercayaan. Eskort pria ini dan ibunya yang histeris keluar dari gedung. Kami akan mengirimkan barang-barang pribadinya melalui kurir. Anda tidak bisa melakukan ini. Saya punya kontrak, parasut emas. Dion berteriak histeris saat para penjaga dengan profesional dan tegas memegang lengannya. Anda akan mendapatkan parasut, Dion. Pak Haris tersenyum mengancam. Parasut timah. Pengacara saya mengajukan gugatan terhadap Anda hari ini untuk ganti rugi atas pembukaan yang dibatalkan dan waktu henti peralatan. Kita bicara jutaan.
Anda akan membayarnya seumur hidup Anda. Keluar. Para jurnalis merekam semuanya. Wajah Dion berkerut karena air mata panik. Rina mengamuk histeris, topi konyolnya terlepas dalam keributan, dan Pak Dodi Haris yang sepenuhnya tenang, yang mengabaikan drama itu, sudah menjabat tangan komisaris. Maaf atas sirkusnya, kata Pak Dodi kepada Pak Joko. Segera setelah Markus menunjuk direktur yang kompeten, insinyur saya akan mengoperasikan peralatan dalam 3 jam. Saya mengerti, Dodi. Sanitasi personel adalah masalah penting. Komisaris mengangguk. Dion diseret keluar melalui pintu keluar layanan, yang sama yang baru-baru ini dia impikan untuk mengusir mertuanya. Dia dan ibunya dilemparkan ke aspal di halaman belakang klinik. Dion duduk di beton kotor dengan jas kasmirnya yang mahal dan sekarang bernoda. Telinganya berdengung. Semuanya sudah berakhir. Karier, status, jutaan, rasa hormat dari elit. Semuanya musnah dalam 10 menit. Yang tersisa hanyalah gugatan besar dari Pak Haris dan catatan hitam, yang akan mencegahnya bahkan mendapatkan pekerjaan sebagai administrator di praktik gigi lokal. Rina duduk di sampingnya, meratap, mengoleskan maskara yang luntur di pipinya. Tapi tiba-tiba, Dion berhenti gemetar. Kepanikannya perlahan berubah menjadi kemarahan dingin dan berbisa. Ya, mereka telah mempermalukannya. Ya, Pak Dodi ternyata terlalu besar untuk digoreng. Tapi dia masih punya Sinta. Sinta yang bodoh dan naif itu. Dia ingat bahwa kondominium tempat beberapa ratus ribu telah diinvestasikan atas nama ibunya. Dia ingat bahwa Sinta telah meninggalkan semua tabungan, perhiasan, dan dokumennya di kondominium itu, dan dia tahu bagaimana menyakitinya, bagaimana membuat ayah sombongnya mundur. Dion mengeluarkan ponselnya yang gemetar. Berhenti merengek, Bu. Dia mendesis marah, bangkit dari aspal dan membersihkan lututnya. Mereka pikir mereka sudah menang. Tapi kondominium itu milik kita. Dan aku tahu bagaimana membuat Sinta merangkak kembali kepada kita di lututnya, memohon ayahnya untuk membatalkan tuntutan hukum. Aku akan menelepon Hendra, pengacara licik itu. Kita akan membebankan hutang seperti itu padanya. Dia akan batuk darah. Dia menekan tombol panggil, tidak menyadari bahwa setiap kesalahannya berikutnya akan mendorong paku ke peti matinya sendiri semakin dalam dan dalam. Kondominium mewah dengan jendela panorama yang telah Sinta cicil selama 4 tahun menyambut Dion dan ibunya dengan keheningan. Tapi keheningan itu tidak lagi terasa nyaman. Itu menindas. 1 jam yang lalu mereka telah diusir dengan memalukan ke halaman belakang klinik. Dan sekarang sepertinya bagi Dion bahwa bahkan wallpaper mahal pun mengejek kejatuhannya. Dia melemparkan jas kasmir bernodanya ke lantai kayu keras yang terang, dan mondar-mandir di ruang tamu seperti serigala yang terpojok. Bu, ini akhir. Dia berteriak histeris, menjambak rambutnya. Pak Haris akan menghancurkanku, pengacaranya seperti binatang. Mereka akan menguras habis kita. Mereka akan membebankan kerugian pembukaan yang dibatalkan padaku. Yuton. Rina duduk di tepi sofa desainer, masih mencengkram topinya yang kusut. Dia gemetar. Dion, tapi kita punya kondominium ini. Dia tergagap, atas namaku. Sinta bukan siapa-siapa di sini. Kita bisa menjualnya dan pergi. Pergi kemana, Bu? Dion berhenti tiba-tiba, matanya menyipit menjadi 2 celah yang tajam. Para marshal akan membekukan semua rekening dan aset kita sebelum ibu bahkan bisa mengunggah daftar online. Kita butuh leverage. Kita perlu memaksa bajingan tua Dodi itu untuk mundur dan menyelesaikan masalah dengan Pak Haris. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui Sinta. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. 40 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Di ambang pintu berdiri pengacara Hendra, sosok yang terkenal di kota, tetapi hanya di kalangan yang sangat sempit dan tidak menyenangkan. Dia memiliki rambut licin, jas mengkilap murahan, dan tingkah laku penipu jalanan. Dion pernah menggunakannya untuk keluar dari Dewi. Hendra berjalan ke ruang tamu tanpa melepas sepatunya, duduk di kursi berlengan, dan mendengarkan cerita Dion yang kacau dan panik. Anda dalam masalah besar, Pak Handoko. Pengacara itu menggerutu, mengorek giginya dengan tusuk gigi. Gugatan dari investor seperti itu adalah bencana yang dijamin.
Tapi ada jalan keluar. Anda butuh sandera. Sandera hukum? Sandera jenis apa? Rina tidak mengerti. Mantan menantu Anda. Hendra tersenyum menjijikkan. Kondominium ini milik siapa? Milik Anda? Apakah Sinta tinggal di sini? Apakah dia pergi setelah bertengkar? Jadi, apa yang menghentikan kita mengklaim bahwa setelah pergi, seorang wanita yang terluka dan ditinggalkan membawa beberapa barang berharga bersamanya? Dion membeku. Pikirannya yang terlatih untuk intrik dan penipuan langsung memahami konsep itu. Pencurian, bisiknya, senyum jahat menyebar di wajahnya. Pasal 158, ayat 4, pencurian besar, Hendra membenarkan dengan gembira. Anda mengajukan laporan polisi yang menyatakan bahwa Sinta menguras brankas rumah Anda. Katakanlah 100 juta rupiah uang tunai investor yang Anda bawa pulang untuk diamankan, ditambah berlian warisan ibu. Saya tidak punya berlian, mertuanya berkedip. Hanya kalung emas dan beberapa anting kubik zirkonia. Anda akan punya dalam laporan polisi? Anda akan punya. Dion membentak, merasakan lonjakan adrenalin. Rasa takut digantikan oleh sensasi penjudi yang mempertaruhkan semuanya. Kita akan mengacak-acak tempat itu, membuatnya terlihat seperti dia mengamuk mencari tumpukan harta. Kita laporkan ke polisi. Detektif akan menguncinya untuk diinterogasi. Dan kemudian saya akan menelepon ayah yang maha kuasa dan berkata, Pak Dodi, saya membatalkan tuduhan dan Anda menyalakan kembali pemindai saya dan membereskan masalah dengan Pak Haris. Brilian. Mereka langsung bekerja. Dion pergi ke dapur, membuka laci, dan mengeluarkan pisau koki besar, yang sama yang Sinta gunakan setiap malam untuk memotong sayuran untuk makan malamnya. Setelah kembali dari shift panjangnya, dia kembali ke ruang tamu dan menusukkan pisau ke belakang sofa Italia mahal. Kulit berwarna terang robek dengan sobekan, memperlihatkan busa di bawahnya. Dion merasakan kenikmatan aneh yang sesat. Dia menghancurkan rumah yang telah Sinta hias dengan cinta. Dia merobek gorden, melempar anggrek kesayangannya ke lantai, dan menyapu buku-buku dari rak. Rina, yang ikut bersemangat, mengosongkan isi lemari ke lantai. Dia dengan hati-hati membungkus kalung emas dan anting-antingnya dalam sapu tangan dan menyembunyikannya jauh di dalam branya. Baiklah, brankas. Dion pergi ke brankas kecil yang terpasang di dinding, yang kombinasinya hanya diketahui Sinta. Tabungan Sinta telah disimpan di sana, yang sudah lama Dion kuras. Dia mengambil barbel berat dan membantingnya ke pintu beberapa kali, memalsukan pembobolan sampai kunci bengkok. Setelah mengamati kehancuran, Dion mengangguk puas. Apartemen itu tampak seperti baru saja diterjang badai. Panggil polisi, Pak Handoko. Hendra memerintah, menggosok-gosokkan tangannya, dan bersikaplah dramatis. Anda adalah pria yang hancur oleh pengkhianatan. Dion memutar 911. Suaranya bergetar. Dia dengan ahli memeras air mata. Halo, polisi, tolong cepat datang. Saya dirampok, dikuras habis. Mantan istri saya yang melakukannya. Dia gila. Rumah Pak Dodi berbau paikol. Sinta berdiri di dapur, menguleni adonan. Tindakan mekanis sederhana itu membantunya tenang dan mengumpulkan pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia tidak menunggu panggilan dari suaminya yang menuntut dia menyetrika kemeja. Ayahnya duduk di pulau dapur, menyeruput teh kental dan menjelajahi berita di tabletnya. Keheningan hancur oleh dering tajam dan mendesak dari ponsel Sinta. Nomor tak dikenal berkedip di layar. Dia menyekat tangannya dengan handuk dan menjawab, Sinta Handoko maaf, Haris. Sebuah bariton resmi yang kering terdengar di telepon. Ini Detektif Budi dari Departemen Kepolisian Distrik. Anda harus segera datang ke bekas kediaman Anda. Apa yang terjadi? Sinta mengerutkan kening, simpul ketakutan mengencang di perutnya. Telah diajukan keluhan oleh pemilik apartemen, Rina Handoko, dan suami Anda. Mereka menuduh Anda melakukan pencurian uang tunai 120 juta rupiah dan perhiasan, disertai dengan pembobolan brankas dan perusakan properti. Jika Anda menolak untuk mematuhi, saya terpaksa akan mengirim unit untuk membawa Anda masuk. Sinta merosot ke bangku. Wajahnya memutih. 120 juta, pembobolan, bisiknya hanya dengan bibirnya. Pak Dodi berada di sampingnya dalam sekejap.
Dia dengan lembut mengambil telepon dari putrinya dan menahannya ke telinganya sendiri. "Detektif, ini ayah Sinta. Putri saya tidak bersembunyi dari siapapun. Kami akan berada di alamat yang ditentukan dalam setengah jam. Tolong tunggu kami, dan jangan sentuh apapun di sana." Dia mengakhiri panggilan dan menatap Sinta. Tidak ada jejak rasa takut di matanya, hanya kegembiraan yang dingin dan terhitung dari seorang pemburu yang melihat mangsanya berjalan langsung ke dalam perangkap. "Bersiaplah, Sinta," kata ayahnya, dengan tenang, mengambil jaket Carhartt usangnya dari gantungan. "Anak kita telah memutuskan untuk bermain gangster. Mari kita tonton pertunjukannya." "Ayah, dia akan menangkapku." Sinta mulai gemetar. "Kau tahu Dion, dia akan menjual ibunya sendiri demi uang. Mereka sudah mengatur semuanya. Mereka akan menemukan saksi. Biarkan mereka mencoba." Pak Dodi tersenyum dan ada ketenangan dalam senyuman itu sehingga kepanikan Sinta mulai mereda. "Kau tahu, Nak, dia begitu terburu-buru menjadi CEO sehingga dia lupa aturan pertama setiap pemimpin. Sebelum kau mengganggu sistem, kau pelajari arsitekturnya." Mereka tiba di gedung dengan cepat. Mobil patroli dan kendaraan unit TKP sudah diparkir di dekat pintu masuk. Ketika Sinta dan Pak Dodi masuk ke apartemen, mereka disambut dengan pemandangan yang epik. Ruang tamu berantakan. Kotoran dari pot bunga berserakan di karpet. Sofa robek-robek. Pintu brankas dibongkar. Seorang ahli forensik dengan metodis mendeteksi sidik jari di gagang pintu. Di tengah ruangan berdiri Detektif Budi dengan papan klip, dan di satu-satunya kursi yang utuh duduk Dion. Dia memegang kepalanya di tangannya, berpura-pura menjadi pria yang berduka. Rina berdiri di dekatnya, menyeka matanya dengan sapu tangan, sementara pengacara Hendra dengan cerdas membolak-balik beberapa kertas. Melihat Sinta, Dion melompat seolah tersengat. "Itu dia, pencurinya," teriaknya, menunjuk dengan jari gemetar ke arahnya. Pertunjukan histeris yang dipersiapkan dengan baik. "Detektif, tangkap dia segera." Dia mengambil semuanya, tabunganku, dana pengembangan bisnis, emas ibuku. "Tenang, Tuan," detektif itu menegurnya dan menoleh ke Sinta. Tatapan detektif itu tajam dan berat secara profesional. "Nona Haris, apakah Anda mengakui pencurian itu? Kami punya pernyataan korban bahwa Anda kembali ke apartemen 2 jam yang lalu, membuat keributan, merusak furnitur, dan mencuri barang berharga." Sinta melihat sofanya yang robek, anggrek yang terinjak-injak yang telah dia rawat selama 3 tahun. Rasa sakit berganti menjadi jijik. "Itu bohong," katanya tegas, menatap langsung ke mata Dion yang bergeser. "Saya tidak pernah ke sini sejak tadi malam. Orang-orang ini hanya mencoba membalas dendam kepada saya karena dia dipecat." "Bohong." Rina menjerit, membusungkan dadanya, yang kebetulan berisi anting-antingnya sendiri yang dicuri. "Tetangga melihatmu meninggalkan gedung dengan tas besar. Detektif, jangan dengarkan penjahat ini. Masukkan dia ke sel." Pengacara Hendra melangkah maju, jam tangan murahnya berkilauan. "Detektif, buktinya jelas. Motif, balas dendam atas perceraian. Kesempatan, dia masih punya kunci. Metode, masuk secara paksa menggunakan kekuatan fisik. Saya menuntut tersangka ditahan berdasarkan pasal 91 KUHP." Dion menyilangkan tangannya di dada. Rencananya berjalan sempurna. Dia melihat Sinta semakin pucat. Sekarang dia akan mendekati mertuanya, menariknya ke samping, dan mendiktekan persyaratannya. Skakmat. Tapi entah mengapa, Pak Dodi tidak terlihat seperti ayah yang ketakutan yang putrinya akan dikirim ke sel tahanan. Dia perlahan berjalan melewati ruang tamu yang berantakan, dengan hati-hati melangkahi tumpukan kotoran dan berhenti di depan Dion. 120 juta, katamu? Sang ayah merenung. Jumlah yang besar. Dan dari mana seorang manajer bergaji sederhana yang lebih banyak hutang daripada rambut di kepalanya? Mendapatkan uang tunai sebanyak itu di brankas rumah? Itu uang investor, dana cadangan pribadi. Dion membentak, merasakan dingin yang tidak menyenangkan. "Saya mengerti." Pak Dodi mengangguk. Dia menoleh ke detektif. "Detektif, putri saya adalah perawat ruang operasi.
Dia menyelamatkan nyawa. Dia tahu tentang elektronik dan teknologi sama seperti pria ini tahu tentang kedokteran, yaitu tidak sama sekali. Sang ayah memasukkan tangannya ke saku jaketnya. Ketika Sinta pindah ke apartemen ini dan mulai merenovasinya dengan uangnya sendiri, saya, seperti ayah normal lainnya, terutama karena suaminya selalu pergi dalam perjalanan bisnis yang mencurigakan. Jadi, sebagai hadiah pindah rumah, saya memasang sistem pemurnian udara dan pelembapan di sini. Dion, Anda sendiri senang dengan betapa mahalnya dan tenangnya gadget itu. Dion mengerutkan kening. Dia melihat stasiun iklim silinder putih yang duduk di rak di sudut ruangan. Jadi, apa-apa hubungannya humidifier dengan apapun? Masalahnya, Dion, kau sangat suka membuat pertunjukan sehingga kau tidak pernah membaca instruksinya, Pak Dodi menyeringai. Itu bukan hanya humidifier. Itu adalah sistem keamanan kelas korporat yang komprehensif yang dipasang perusahaan saya di ruang server. Ia memiliki kamera tersembunyi panorama 360 derajat terintegrasi, mikrofon sensitivitas tinggi, dan sensor gerak. Dan semua data indah ini tidak direkam di flash drive yang bisa dicuri, tetapi dialirkan langsung ke cloud aman saya 24,7. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan, begitu tebal sehingga Anda hampir bisa memotongnya dengan pisau yang sama yang menancap di sofa. Wajah pengacara Hendra langsung berubah menjadi warna kentang mentah. Dia perlahan mulai menyelinap ke arah pintu masuk. Dion berhenti bernapas. Dia menatap silinder putih di sudut di mana LED biru kecil berkedip damai. Dan LED itu tiba-tiba tampak seperti teropong penembak jitu yang diarahkan tepat ke dahinya. Kau memata-mataiku secara ilegal. Dia mencoba berteriak, tetapi suaranya pecah menjadi serak yang menyedihkan. Itu pelanggaran privasi. Itu bukan bukti. Di apartemen di mana putri saya adalah penduduk legal, saya berhak memasang sistem apapun dengan persetujuannya. Pak Dodi membalas dengan tajam. Dia mengeluarkan ponsel kerjanya dari sakunya, menekan beberapa tombol, dan menyerahkannya kepada Detektif Budi. Detektif, lihatlah. Rekaman dari 2 jam terakhir, kualitas Full HD, suara sempurna. Detektif itu mengambil ponselnya. Layar menampilkan adegan dengan kualitas menakjubkan yang akan membuat tangan polisi manapun gatal untuk sepasang borgol. Dari speaker ponsel cerdas, suara-suara memenuhi ruang tamu yang berantakan dengan sangat jelas. Anda mengajukan laporan polisi yang menyatakan bahwa Sinta menguras brankas rumah Anda, suara Hendra terdengar. Di layar, Dion, dengan wajah berkerut karena marah, menusukkan pisau dapur ke sofa kulit. Buatlah seolah-olah dia mengamuk. Dan kemudian saya akan menelepon ayah yang maha kuasa dan berkata, saya membatalkan tuduhan dan Anda membereskan masalah dengan Pak Haris. Dion tertawa di layar, melempar buku ke lantai. Kemudian Rina masuk ke dalam bingkai. Dia dengan sibuk melepas kalung emasnya. Di mana saya harus menyembunyikan ini, Dion? Sembunyikan di bra ibu, Bu. Polisi tidak akan mencari di sana. Detektif Budi perlahan mengangkat pandangannya dari layar. Matanya yang sebelumnya lelah kini terbakar dengan kemarahan dingin dan profesional. Tidak ada polisi yang suka dipermainkan dan digunakan sebagai alat dalam permainan kotor seseorang. Budi menoleh ke pengacara Hendra, yang hampir mencapai gagang pintu depan. Pak Hendra, tetap di tempat Anda. Upaya untuk meninggalkan TKP akan dianggap sebagai perlawanan terhadap penangkapan. Kemudian tatapan berat detektif jatuh pada Rina. Dia berdiri dengan tangan menekan dadanya, terengah-engah seperti ikan di luar air. Nyonya Handoko, secara sukarela serahkan barang-barang yang Anda sembunyikan di pakaian dalam Anda untuk merekayasa pencurian atau saya akan memanggil petugas wanita dan kami akan melakukan penggeledahan pribadi. Ibu mertua gemetar. Wajahnya yang angkuh dan sombong larut menjadi topeng ketakutan yang menyedihkan. Dengan tangan gemetar, terisak-isak keras, dia merogoh blusnya dan mengeluarkan sapu tangan yang berisi anting-anting dan kalung yang sama yang dicuri. Dia melemparkannya ke meja kopi yang utuh seolah-olah itu membakar jarinya. Itu dia, Rina tiba-tiba menjerit, menunjuk dengan jari gemetar ke arah putranya. Semua cinta keibuannya menguap di hadapan hukuman penjara yang nyata. Dion yang merencanakan semuanya, dan pengacara itu, saya wanita tua yang sakit,
Mereka memaksa saya melakukannya. Saya tidak tahu apa-apa. Diam, Bu. Dion berteriak, menerjang ke arahnya. Tapi seorang petugas patroli dengan tegas mencengkeram bahunya dan memutar lengannya ke belakang punggungnya. Pak Handoko. Detektif Budi berkata dengan nada baja, mengeluarkan borgol dari kantung sabuknya. Anda ditangkap. Pasal 3, 106 KUHP, mengajukan laporan polisi palsu tentang kejahatan serius yang digabungkan dengan pembuatan bukti secara artifisial. Hukumannya hingga 6 tahun penjara ditambah pasal 30 dan pasal 159. Percobaan penipuan. Logam borgol berbunyi klik di pergelangan tangan manajer yang efektif itu. Dion menyentak mencoba melepaskan diri, tetapi petugas itu menekan wajahnya ke dinding tepat di sebelah brankas yang rusak. Pria yang sama yang memotong pita merah di bawah lampu kilat kamera pagi itu sekarang berdiri di apartemennya sendiri yang hancur, diborgol, menyedihkan, dan benar-benar hancur. Dia melirik dan melihat Sinta. Dia berdiri di sebelah ayahnya. Dia mengenakan jaket yang sama yang dia ejek di restoran, tetapi dia tidak menangis sekarang. Dia tidak menggosok-gosokkan tangannya atau berteriak makian. Sinta menatapnya dengan tatapan seorang ahli bedah yang benar-benar tenang, dan jelas yang baru saja mengamputasi anggota tubuh yang busuk dan mati. Sinta, Dion terisak, air mata ketakutan hewan mengalir di pipinya. Semua kesombongan telah lenyap, menampakkan inti yang pengecut dan kosong. Sinta, sayang, katakan pada mereka bahwa kita bahagia. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan memberimu kondominium. Aku akan membayar hipoteknya sendiri. Tolong jangan hancurkan hidupku. Sinta melangkah maju. Kau meminta diagnosis kepadaku, Dion, suaranya datar tanpa sedikit pun histeria. Di restoran, kau bilang aku berhenti berkembang, bahwa aku menyeretmu jatuh. Diagnosaku, Dion, adalah bahwa aku akhirnya pulih. Aku telah menyingkirkan parasit. Dia melihat laci-laci yang terbalik, sofa yang robek, kunci-kunci yang tergeletak di lantai. Dan diagnosismu adalah penjara, dan tidak ada MBA yang akan mengeluarkanmu dari sana. Dia berbalik dan memegang lengan ayahnya. Ayo pergi, ayah. Adonannya mengembang di rumah. Saatnya membuat pie. Pak Dodi mengangguk ke detektif. Saya akan mengirimkan file video melalui email sekarang, detektif. Kami akan menyediakan semua log dan kredensial akses atas permintaan pertama Anda. Semoga berhasil dengan dokumen-dokumennya. Mereka keluar dari apartemen, meninggalkan di belakang raungan Rina, makian pengacara Hendra yang diborgol, dan rengekan Dion, yang tiba-tiba menyadari bahwa kehidupan cemerlangnya telah berakhir selamanya, dan dia telah menghancurkannya sendiri dengan tangannya sendiri, dengan membayangkan dirinya dewa di antara orang-orang yang sebenarnya membangun dunia. 3 tahun berlalu. Pagi musim dingin itu dingin dan cerah. Sinta memarkir SUV putih barunya di tempat parkir karyawan rumah sakit umum daerah, tepat di bawah tanda bertuliskan Direktur Keperawatan Cadangan. Dia mematikan mesin, menyampirkan mantel wol elegan di bahunya, dan menghirup udara segar. Sinta tidak lagi terlihat seperti bayangan lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Postur tubuhnya memiliki kepercayaan diri yang tenang dan lembut dari seseorang yang telah menemukan tempat sejatinya dalam hidup. 3 tahun lalu, ketika dunianya runtuh dan dibangun kembali berkat ayahnya, Pak Dodi telah menawarkan untuk mendirikannya di kedokteran swasta. Dia siap membelikannya klinik apapun yang dia inginkan. Tetapi Sinta menolak. Dia mencintai bangsal bedah yang sibuk. Dia senang menyelamatkan orang di mana itu benar-benar dibutuhkan. Alih-alih melarikan diri, dia memilih untuk berkembang. Sinta meraih gelar Master Sains dalam keperawatan, melakukan fellowship di luar negeri, dan kembali ke rumah sakit asalnya sebagai kepala seluruh staf perawat. Berkat energinya dan koneksi ayahnya dengan Departemen Kesehatan, Pak Dodi membantu rumah sakit mendapatkan hibah untuk perbaikan peralatan. Rumah sakit umum lama itu berubah, Anya berabar bika tantrisinya berabar marahnya, sekarang memiliki bangsal yang modern dan cerah, peralatan terbaru, dan dikelola dengan sangat baik. Sinta berjalan ke lobi yang luas dan bersih. Selamat pagi, Nona Haris, gadis di meja resepsionis tersenyum. Selamat pagi, Lena. Apakah daftar untuk ronde pagi sudah siap? Ya,
Bu, semuanya ada di kepala departemen. Sinta pergi ke kantornya, melepas mantelnya, dan mengenakan seragam putih bersih yang disetrika sempurna dengan hiasan biru tipis. Kartu namanya tertera nama gadisnya Haris. Bahkan tidak ada kenangan yang tersisa dari masa lalu yang menyandang nama Handoko. Sementara itu, masa lalu itu membusuk di dasar tangga sosial. Mesin hukum yang digerakkan oleh ayah Sinta dan miliarder Pak Haris telah menggulung Dion dan ibunya, tidak menyisakan jejak pun. Sidang berjalan singkat dan tanpa ampun. Karena mengajukan laporan polisi palsu dan percobaan penipuan, Dion menerima 3,5 tahun di penjara negara bagian. Rina diberi 2 tahun masa percobaan, tetapi itu ternyata adalah hukuman yang paling ringan. Pak Haris, geram atas kegagalan pembukaan klinik elitnya, mengajukan gugatan besar untuk ganti rugi. Tanggung jawab jatuh pada Dion, dan akibatnya pada aset ibunya karena penyelidikan membuktikan kondominium telah dibeli dengan dana yang disedot dari anggaran bersama dengan Sinta. Kondominium mewah dengan jendela panorama tempat Dion, dengan begitu apik merobek sofa kulit dilelang untuk membayar hutang. Ketika Dion dibebaskan bersyarat karena perilaku baik, dia tidak disambut oleh ibu yang penuh kasih sayang dengan mantel bulu, tetapi oleh seorang wanita tua bungkuk yang menua 10 tahun. Rina kini menyewa kamar kecil yang berjamur, berbau urin kucing di rumah kos bobrok di ujung zona industri. Separuh dari jaminan sosialnya disita oleh pengadilan. Tidak ada jejak kesombongan aristokratnya yang tersisa. Kini dia menghabiskan hari-harinya berdebat dengan tetangganya yang pecandu alkohol karena kompor bersama dan mengutuk hari dia memutuskan untuk mengusir Sinta. Dion mencoba mencari pekerjaan, dia masih menganggap dirinya sebagai manajer yang efektif. Dia mengirim resume ke pusat medis, perusahaan penjualan, dan bank. Tapi kenyataan menghantamnya keras. Departemen keamanan perusahaan manapun yang sedikit pun layak, melihat vonis kejahatan penipuan dan hutang besar yang belum lunas dalam catatan publik, diam-diam membuang lamarannya ke tempat sampah. Pak Haris telah memastikan itu. Dion masuk daftar hitam, dia bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan penjualan di toko ponsel. Dia tidak punya uang untuk hidup. Kreditur menelepon siang dan malam. Dan kemudian Dion akhirnya hancur. Satu-satunya tempat yang mempekerjakan orang dengan latar belakangnya tanpa banyak bertanya, adalah agen outsourcing murah yang menyediakan tenaga kerja, tidak terampil untuk membersihkan institusi pemerintah. Pada pagi yang sama itu, saat Sinta menyeruput kopi yang baru diseduh di kantornya yang cerah, Dion menggigil di bus yang penuh sesak dan beku. Dia mengenakan jaket sintetis murahan dan gatal yang dibeli di toko diskon. Tangannya, yang dulunya mengenakan jam tangan Swiss dan memegang gelas whisky mahal, kini ditutupi kulit merah pecah-pecah, retakan mikro, dan ruam alergi dari bahan kimia pembersih murah. Dia tiba di tugasnya. Rumah sakit umum daerah yang sama yang baru-baru ini menandatangani kontrak dengan agennya untuk layanan kebersihan. Dion turun ke ruang bawah tanah yang lembab untuk staf teknis. Baunya seperti pemutih dan kain lap tua. "Handoko, kau telat lagi." Seorang supervisor gendut berkumis membentaknya, melemparkan ember plastik ke kakinya. "Ambil pel, gerobak, dan naik ke lantai 3 sayap bedah. Hari ini ada inspeksi besar. Aku ingin lantai-lantai itu mengkilap sehingga aku bisa melihat pantulanku di sana. Dan jangan lupa mengosongkan pispot dari kamar perawatan jangka panjang. Shift kemarin belum sempat." Dion mengatupkan giginya begitu keras hingga emailnya berderit. Kata pispot menyengat telinganya seperti cambuk. Pembersih pispot. Itulah yang dia sebut Sinta pada malam yang menentukan di restoran itu, menikmati superioritasnya. Dia mengerutkan hidungnya karena jijik, menyatakan bahwa Sinta terperosok dalam kotoran. Dan sekarang, dalam putaran nasib yang kejam dan ironis, dia sendiri mengenakan sarung tangan karet kuning tebal untuk membersihkan kotoran orang lain. Nummerman N. Yusarkan, punggungnya sakit tak tertahankan, kasur di kamarnya sudah usang hingga pegasnya. Dion naik ke lantai 3, tempat paling suci di rumah sakit. Departemen bedah membuatnya takjub. Dia ingat rumah sakit umum sebagai koridor suram dengan cat mengelupas. Tapi ini berbeda. Renovasi baru, layar elektronik, ubin berkilauan, suasana profesional yang tenang. Dion berlutut di pintu masuk ruang VIP.
mencelupkan kain ke dalam ember larutan kaustik, dan mulai menggosok papan lantai dengan marah. Dia membenci pekerjaan ini, dia membenci pasien, dokter, ibunya, yang mengomelinya setiap malam karena sepotong sosis murah. Tapi yang paling penting, dia membenci Sinta. Dia yakin Sinta sudah lama kembali ke kampung halaman bersama ayahnya dan duduk di sana di antah-berantah meratapi suaminya yang hebat. "Handoko, apa yang kau lakukan hanya duduk di sana?" Teriakan keras supervisor lantai terdengar. Seorang wanita parubaya yang tegas berjalan ke Dion, bertolak pinggang. "Komite inspeksi sedang dalam perjalanan. Singkirkan gerobak itu dari lorong sekarang." Direktur keperawatan sedang berkeliling dengan kepala staf. Dion bergegas berdiri, hampir menumpahkan ember. Dia menekan dirinya ke dinding, menunduk, secara kebiasaan, mencoba menjadi tidak terlihat. Itu adalah refleks yang dia kembangkan di penjara, jangan menonjol saat manajemen datang. Suara langkah kaki yang terukur dan percaya diri bergema di koridor. Suara-suara semakin mendekat. Dinamika pasien positif, Nona Haris, sebuah suara pria yang dalam dan menyenangkan berkata, "Dokter Surya melakukan operasi yang brilian kemarin. Ide Anda untuk protokol perawatan pasca operasi baru telah memangkas waktu pemulihan menjadi separuhnya." "Terima kasih, Dokter Taufik," sebuah suara wanita yang tenang dan sangat familiar menjawab, menyebabkan keringat dingin mengalir di punggung Dion. "Tapi ini adalah hasil kerja seluruh tim kami. Para gadis bekerja keras. Kita perlu memberi mereka bonus kuartal ini." Perlahan, seolah dalam mimpi, Dion mengangkat matanya. Berjalan di koridor yang berkilauan adalah 3 orang. Kepala staf rumah sakit, seorang pria berambut perak dan terhormat. Dokter Surya, kepala ahli bedah, seorang pria tinggi dan tampan yang menatap wanita di sampingnya dengan kekaguman dan kasih sayang yang tak terselubung. Dan di antara mereka berjalan dia, Sinta. Dia mengenakan seragam medis putih salju yang dibuat dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi dan elegan. Jam tangan Swiss yang halus berkilauan di pergelangan tangannya. Dia memancarkan otoritas mutlak, profesionalisme, dan status elit yang Dion begitu putus asa dan sia-sia perjuangkan sepanjang hidupnya yang menyedihkan. Dia bukan lagi gadis yang lelah dan tertekan dalam jaket tua. Dia adalah ratu tempat ini. Dion lupa cara bernapas. Pandangannya kabur. Kain lap terlepas dari tangan bersarung karet kuningnya dengan bunyi basah dan mendarat di ubin, memercikan air kotor ke celananya yang murah. Suara itu membuat rombongan berhenti. Sinta menoleh, tatapannya menyapu seragam biru longgar agen outsourcing, ke gerobak bahan kimia, dan berhenti pada wajah petugas kebersihan. Dion berdiri di depannya, mengecil, pucat, dengan garis rambut yang menipis dan kerutan dalam dari stres yang terus-menerus. Bibirnya bergetar. Dia berharap Sinta terkesiap, tertawa mengejek, menunjuknya, memanggil keamanan, atau mulai mengenang masa lalu mereka. Dia sangat ingin melihat emosi, sesuatu untuk membuktikan bahwa dia masih berarti baginya. "Sinta," dia terisak menyedihkan, mengambil langkah setengah ke depan dengan canggung. "Sinta, sayang." Dokter Surya langsung menegang, melindungi Sinta dengan bahunya, tetapi Sinta dengan lembut meletakkan tangan di lengannya, menghentikannya. Sinta menatap mantan suaminya. Di matanya yang indah dan jernih, tidak ada kemenangan, tidak ada kebencian, hanya kehampaan yang dingin dan memekakan. Dia menatapnya seperti orang melihat noda kotor di dinding yang perlu dihilangkan untuk menjaga standar sanitasi. Supervisor lantai. Sinta berbicara kepada wanita yang berdiri di dekatnya. Dengan nada datar, profesional, tanpa satupun otot wajah yang berkedut. "Ya, Nona Haris." Wanita itu dengan sigap menjawab. "Tolong pastikan karyawan perusahaan kebersihan menjaga disiplin." Mengapa pekerja ini menjatuhkan peralatannya di tengah koridor dan suruh dia mengganti sarung tangannya sebelum masuk ke kamar pasien? Ini sudah usang. Ini bangsal bedah, bukan terminal bus. Akan dilaksanakan, Nona Haris. "Mohon maaf, hei, Handoko. Ambil kain lap itu." Supervisor itu membentak. Sinta bahkan tidak mengangguk pada Dion, dia hanya berbalik, kembali ke Dokter Surya. Rombongan bergerak menyusuri koridor,
membahas pembelian monitor jantung baru. Tumitnya berbunyi klik, ritme mantap kehidupan baru yang bahagia yang Dion tidak lagi menjadi bagiannya. Dion tetap berdiri, menekan dirinya ke dinding yang dingin. Lututnya lemas dan dia perlahan meluncur ke bawah tepat ke genangan air kotor dari kain lapnya sendiri. Dia akhirnya mengerti segalanya. Dia mengerti bahwa dia telah kalah, bukan saat Ayah Sinta mengunci mesin-mesin itu dan bukan saat hakim membacakan vonisnya. Dia telah kalah pada saat dia memutuskan bahwa dia bisa mengukur jiwa manusia dengan label harga di pakaian mereka dan membuang orang seperti sampah. Dia melihat Sinta pergi, menelan air mata pahit dan tidak berguna karena penghinaan sampai suara kasar supervisor lantai menyadarkannya dari lamunannya. Handoko, kau tuli, ambil embermu dan pergi ke kamar 2. Pispot di bawah pasien perlu dikosongkan sekarang. Dengan tangan gemetar, Dion mengenakan sarung tangan karet kotor itu. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi. Dia harus melakukan ini hari ini, besok, dan selama sisa hidupnya. Diagnosis untuk pengkhianatan selalu sama, barang siapa yang terbiasa melihat orang-orang yang mencintainya sebagai kotoran di bawah kakinya pada akhirnya, akan menjadi orang yang ditinggalkan berlutut membersihkan jejak orang lain dalam kesendirian yang lengkap dan mutlak. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Dukung saluran ini dengan langganan dan suka jika Anda ingin lebih banyak cerita seperti ini. Bagikan di komentar apa yang paling tidak biasa menurut Anda dari cerita ini. Dan omong-omong, beritahu kami format mana yang Anda sukai, cerita yang lebih panjang atau tetap pada kecepatan ini. Sekarang, lanjutkan ke video berikutnya.